Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Move On, sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat ingin tahu salah satu dari jajaran sekolah-sekolah terbaik di Indonesia, khususnya di bidang ICT, dia adalah SMK Telkom Purwokerto yang ada di Jawa Tengah. Sekolah ini tidak hanya menelurkan orang-orang yang ahli di dalam bidang ICT, tetapi juga siswa-siswanya berprestasi berkali-kali di tingkat nasional. Dan bukan hanya itu, tetapi gedungnya juga keren. Ya, coba di belakang saya ini adalah pemandangan gedung dari SMK Telkom Purwokerto. Nah, dan dia berada di dalam satu kawasan dengan 3 lembaga, yaitu SMK Telkom Purwokerto dan kemudian SMP Telkom Purwokerto itu di sebelah sini. Ini SMP. Ya, ini adalah gedung SMP. Dan yang di sana, ujung sana itu adalah Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, ini masjid. Dan ini adalah poliklinik. Polikliniknya masih di Telkom Group juga ya, Telkomedika. Inilah komplek kawasan pendidikan Telkom di Purwokerto. Salah satu diantaranya adalah SMK Telkom Purwokerto. Dan ini adalah salah satu sudut dari SMK Telkom Purwokerto ya. Kita memasuki apa yang disebut Digital Literasi Garden, Taman Baca Digital. Ini sepi karena direkam dalam masa pandemi. Nah, ini ada salah satu guru, ini nggak tahu ini lagi ngajar apa enggak ini. Ngajar masa pandemi kan sendirian begitu. Ini namanya Taman Baca Digital. Keren ya. Ya, memang ini didesain untuk anak-anak milenial. Iya. Anak-anak bisa baca-baca di sini. Dan sahabat, sekarang saya berada di salah satu lokasi favorit anak-anak, yaitu di Taman Baca Digital di SMK Telkom Purwokerto, atau sering dikenal dengan DLG atau Digital Literasi Garden. Nah, dari sini sahabat-sahabat, saya ingin sharing tentang motivational speaking supaya situasinya agak berbeda ya. Nah, sahabat-sahabat, masih di 5 pertanyaan hebat yang bisa membangkitkan orang. Dan kita masuk di pertanyaan kelima, yaitu motivating question. Masih ingat ya, 5 pertanyaan hebat itu adalah yang pertama, shifting question, memindahkan fokus orang dari keadaan terburuk pada keadaan yang baik, dari negatif thinking ke positive thinking. Nah, yang kedua adalah learning question, bagaimana cara mengubah peristiwa buruk menjadi hikmah atau mencari pelajaran di balik peristiwa. Itu adalah learning question. Yang ketiga adalah power switch question, bagaimana mengubah problem menjadi outcome. Ya, ketika dia sedang menghadapi masalah, bagaimana bisa dibalik menjadi
keinginan ya, karena kalau keinginannya dia sudah ketemu maka powernya akan muncul lagi. Kemudian yang keempat adalah exploring question, yaitu bagaimana mengeksplor keinginan dia itu sehingga dia semakin meyakini dan semakin menikmati apa yang dia inginkan. Semakin dia yakini, maka semangat dia akan semakin muncul hingga dia melupakan problemnya. Itulah dia terjadi move on ya. Powernya keluar, semangatnya keluar, powernya keluar dengan cara mengeksplor outcome yang atau keinginan yang dia bangun pada saat dia mengalami kesulitan. Dan yang terakhir adalah motivating question. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa itu motivating question. Motivating question adalah memperkuat motivasi dari outcome yang sudah dia buat. Ya. Outcome dibuat di kapan? Pada saat kita menanyakan tentang power switch question. Terus kemudian di explore supaya dia bisa lebih detail tentang apa yang dia inginkan dengan exploring question. Lalu yang terakhir adalah memotivasi, membangun motivasi. Masih ingat di awal-awal dulu, di video awal-awal kita, rahasia motivasi. Video kedua kalau nggak salah ya, MS2. Rahasia motivasi adalah pain and pleasure. Nah, ini kita pakai lagi sekarang di dalam motivating question. Tanyakan kepada dia apa pain-nya dan apa pleasure-nya tentang outcome itu. Ya, jadi bagaimana caranya bertanya adalah apa pleasure-nya, apa bahagianya, apa nikmatnya kalau outcome itu bisa kamu raih. Apa asiknya kalau keadaan yang kamu inginkan itu bisa kamu peroleh. Apa untungnya kalau keadaan yang kamu inginkan itu berhasil. Nah, itu pertanyaan pertama. Untuk apa? Untuk menarik ya, menarik motivasi dia untuk semakin kuat. Lalu pertanyaan yang kedua adalah gunakan pain. Cara bertanyanya adalah apa ruginya? Apa sakitnya kalau kamu masih dalam keadaan seperti ini? Awas, cara bertanyanya ya, apa sakitnya, apa ruginya kalau kamu masih dalam keadaan seperti ini? Tidak bergerak kepada outcome-mu, tidak bergerak kepada apa yang kamu inginkan. Jadi apa nikmatnya kalau kamu berhasil dan apa sakitnya kalau kamu tetap seperti ini? Awas jangan salah tanya ya. Bukan begini loh, bukan begini. Apa nikmatnya dan apa sakitnya kalau kamu berhasil? Bukan begitu. Bukan untung rugi kalau kamu berhasil, bukan. Tapi apa untungnya kalau kamu berhasil dan apa ruginya kalau kamu masih tetap seperti ini? Jadi nanti kerugiannya itu akan mendorong dia ke depan dan keberhasilannya akan menarik dia ke depan. Jadi dua penariknya, didorong dari pain dan kemudian ditarik oleh pleasure. Apa pleasure-nya kalau kamu berhasil dan apa pain-nya kalau kamu masih tetap seperti ini? Kalau kamu masih di dalam kesengsaraan ini, apa sakitnya? Itu dieksplor lagi, apa sakitnya? Dan kemudian pleasure-nya dieksplor juga dengan exploring question. Pleasure-nya dieksplor, apa nikmatnya, apa indahnya kalau outcome kamu atau kalau cita-cita yang kamu inginkan, kalau solusi yang kamu inginkan itu berhasil. Jadi begitu ya caranya bertanya. What is the pain? What is the pain apabila kamu masih ada di situasi ini? Dan what is the pleasure kalau kamu berhasil meraih apa yang kamu inginkan? Demikian, ini adalah sebagai penutup dari 5 pertanyaan hebat yang bisa membangkitkan orang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.